Perkenalkan, nama saya Genta Yuwandana dengan NIM 2002861. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi potensial, energi total, dan orbit. Pertama, kita akan membahas tentang energi potensial. Nah, energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya yang bergantung kepada percepatan gravitasi. Usaha dapat dinyatakan sebagai perubahan energi potensial di mana dapat dirumuskan W sama dengan delta U sama dengan UF min UI integral RI menuju RF F posisi R dr. Besar gaya gravitasi F posisi R sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat, sehingga persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu UF min UI sama dengan integral RI menuju RF G M besar M kecil per R kuadrat dr. Kemudian diintegralkan UF min UI sama dengan G M besar M kecil dalam kurung min 1 per R, di mana batas atasnya RF, batas bawahnya RI. Kemudian batas-batas tersebut dimasukkan ke dalam R sehingga didapatkan UF min UI sama dengan min G M besar M kecil dalam kurung 1 per RF min 1 per RI. Jika posisi benda M besar dan M kecil awalnya sangat jauh sehingga RI sama dengan tak hingga, maka UI sama dengan 0. Maka potensial energi kedua benda saat jaraknya R dapat diperoleh U dalam kurung R sama dengan min G M besar M kecil per R. Dari persamaan yang diberikan sebelumnya, didapatkan bahwa energi potensial kedua benda U posisi R sama dengan min G M besar M kecil per R untuk energi potensial awal sama dengan 0 di R sama dengan tak hingga. Selanjutnya ada energi total. Energi total adalah jumlah energi yang bekerja pada suatu sistem. Energi total pada gravitasi memiliki dua nilai, yaitu energi total positif dan energi total negatif. Energi total positif menandakan bahwa energi kinetik yang dikerjakan pada suatu sistem tersebut lebih besar daripada energi potensial sistem tersebut, sehingga sistem tidak terikat. Nah, energi total negatif menandakan bahwa energi kinetiknya bekerja lebih kecil daripada energi potensial sistem tersebut, sehingga sistem terikat. Apa sih yang dimaksud oleh sistem tidak terikat, sistem terikat? Nah, di sini saya akan memberikan suatu contoh. Ada sebuah sistem tata surya seperti matahari dengan planet. Nah, untuk sistem tidak terikat, di mana jika energi totalnya positif, maka planet tersebut tidak terikat, itu maksudnya terlepas dari medan gravitasi matahari. Nah, jika sistemnya terikat, maka planet tersebut berada dalam medan gravitasi matahari. Kemudian energi total ini juga berkaitan erat dengan bentuk orbit yang nanti akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya ada orbit. Nah, orbit atau garis edar adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya di dalam pengaruh dari gaya gravitasi. Sebelumnya sudah sedikit saya singgung tentang bentuk orbit di energi total, bahwa energi total berkaitan erat dengan bentuk orbit. Nah, bentuk orbit ada 3, yaitu bentuknya hiperbola, berbentuk parabola, dan berbentuk elips atau lingkaran. Nah, pertama ada energi total lebih besar dari 0, maka orbit akan berbentuk hiperbola. Energi total lebih besar dari 0 bernilai positif, sehingga sistemnya merupakan sistem tak terikat. Kemudian ada energi total sama dengan 0, maka orbit akan berbentuk parabola, sehingga sistemnya juga merupakan sistem tak terikat. Untuk energi total kurang dari 0, maka orbit akan berbentuk elips atau lingkaran, di mana sistemnya adalah sistem terikat. Saya Anandita Budi Amalia dengan NIM 2010048 akan menjelaskan medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat. Kita akan membahas medan gravitasi pada kulit bola. Gambar yang tertera pada 1012 ini menunjukkan kulit bola uniform bermassa M besar dan berjari-jari R besar. Kita akan ketahui gaya yang diberikan oleh kulit bola terhadap
massa titik M0 yang bisa berada di luar kulit bola ataupun di dalam kulit bola ditunjukkan oleh hal ini. Artinya, jika M0 yang di luar kulit, maka gaya yang diberikan padanya oleh kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan pada pusatnya. Sedangkan jika M0 di dalam kulit, maka kulit tidak mengerjakan gaya padanya. Untuk membuktikan pernyataan sebelumnya, kita lihat pada gambar 1013 ini terdapat sebuah titik M0 yang berada di dalam kulit bola. Dalam gambar ini, massa-massa segmen kulit M1 dan M2 dihubungkan oleh M2 sama dengan M1 dikalikan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Karena gaya yang disebabkan oleh masing-masing massa sebanding dengan 1 per R kuadrat, maka gaya yang disebabkan massa yang lebih kecil di kiri, yaitu M1, tepat diimbangi oleh gaya yang disebabkan massa-massa yang lebih besar di kanan, yaitu M2. Oleh karena itu, massa titik M0 di dalam kulit bola uniform tidak merasakan gaya neto. Kita tahu medan gravitasi dapat dihasilkan dari gaya yang dikerjakan pada M0 dibagi oleh M0. Sebelumnya, gaya yang dikerjakan pada M0 itu diketahui dari sini. Untuk massa M0 yang berada di luar kulit mempunyai gaya yang dikerjakannya adalah ini. Kita bagi dengan M0. M0-nya saling meniadakan, sehingga medan gravitasi untuk titik yang berada di luar kulit uniform yaitu negatif G kalikan M per R kuadrat. Sedangkan untuk titik yang berada di dalam kulit uniform, medan gravitasinya sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan medan gravitasi sebuah kulit bola uniform bermassa M besar di titik di luar kulit sama dengan medan yang disebabkan massa titik M besar di pusat kulit itu. Di dalam kulit bola uniform, medan gravitasi adalah 0. Selanjutnya, medan gravitasi bola padat. Untuk sebuah titik pada jarak R kecil yang berada di luar bola, kita akan menganggap bola padat itu terdiri dari kumpulan kulit bola tertentu. Karena medan yang disebabkan tiap kulit sama dengan jika massanya terkonsentrasi di pusat kulit, maka medan yang disebabkan seluruh bola sama dengan jika seluruh massa bola dikonsentrasikan di pusatnya, yang sama dengan negatif G kalikan M per R kuadrat. Selanjutnya, medan gravitasi bola padat untuk titik yang berada di dalam bola dengan jarak R kecil dari pusat, di mana R kecil ini nilainya lebih kecil daripada jari-jari bola padat R besar ini. Seperti yang telah kita ketahui, medan di dalam kulit bola adalah 0. Oleh karena itu, pada gambar 1014 ini, massa bola di luar R kecil tidak mengerjakan gaya pada atau di dalam R. Hanya massa M aksen ini yang berpengaruh untuk medan gravitasi pada R kecil. Massa ini menghasilkan sebuah medan yang sama dengan massa titik M aksen di pusat bola. Bagian dari massa total bola di dalam R kecil sama dengan rasio volume bola berjari-jari R kecil terhadap bola berjari-jari R besar. Ini saling meniadakan 4/3 dan V ini, dan didapat M aksen itu sama dengan R pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikalikan M besar. Dengan demikian, medan gravitasi pada jarak R kecil adalah negatif G kalikan M aksen per R kuadrat. M aksen ini kita substitusikan dari M aksen yang ini. Lalu, M pangkat 3 ini akan meniadakan dengan R kuadrat dan menyisakan R.
Sehingga dapat diketahui medan gravitasi bola padat untuk titik yang berada di dalam bola itu sama dengan negatif G kalikan M besar per R pangkat 3 kalikan R kecil. Terima kasih.